Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, waktu absen dulu ya. Yuli, hadir tidak? Hadir, Bu. Siti? Oh, tadi izin ya, Bukti lupa. Laila? Hadir, Bu. Ya. Novi? Hadir, Bu. Sinyalnya sulit ya, Novi. Wulan? Hadir, Bu. Ya, sinyal sulit, Bu. Aina? Hadir, Bu. Ya. Ada ya dia. Mungkin sinyalnya hilang ini. Yas? Hadir, Bu. Ya. Latiful? Hadir, Bu. Ya. Cuma Siti tadi ya yang izin. Nah, sebelum kita mulai, mari berdoa. Silakan, siapa yang mau memimpin doanya? Ya, saya, Bu. Ya, yuk silakan. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai belajar, sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih dia sudah dipimpin doanya. Anak-anak, meskipun kita belajar secara daring, kita harus tetap semangat. Meskipun belum bisa berjumpa secara langsung, kita harus tetap semangat belajarnya. Jangan lupa untuk terus menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyi lagu bersama-sama ya, supaya semangat semuanya. Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, kita nyanyi bersama-sama ya. Ya, Bu. Pancasila, aku tak pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasarku, Pancasila diberi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tangan buat kita semua. Ayo maju. Ya, sudah semangat ini pagi ini. Nah, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin kan kita belajar tentang sistem pernapasan pada hewan. Siapa yang masih ingat apa alat pernapasan pada hewan ikan? Insang, Bu. Insang, Bu. Ya, bisa. Kalau paus? Paus bentuknya ikan. Apakah paus juga bernapas dengan insang? Tidak. Paus. Ya, Bu. Paru-paru, Bu. Paru-paru. Ya, paus bernapas dengan paru-paru karena paus termasuk mamalia. Nah, hari ini kita masih belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Coba sekarang, siapa yang tahu apa yang kita hirup saat bernapas?
Oksigen, Bu. Ya, oksigen. Coba sekarang semuanya ditutup hidungnya selama 5 detik, dihitung dalam hati 5 detik. Tapi mulutnya tidak boleh terbuka. Hidungnya tertutup, mulutnya juga tertutup. Coba semuanya dicoba. Tidak boleh membuka mulut. Ditahan, dihitung dalam hati 5 ya. Nah, apa yang kalian rasakan? Tidak bisa napas, Sesak, Bu. Bu. Sesak napas. Bisa nafas. Pengap ya. Kenapa kok bisa kalian merasakan itu semua? Ada yang tahu? Nggak ada oksigen masuk, Iya, Bu. ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh karena tubuh kita tidak menghasilkan oksigen sendiri. Tubuh kita mengolah oksigen dari luar tubuh untuk diambil dan diolah di dalam tubuh. Nah, udara itu masuknya lewat hidung. Jadi hidung termasuk salah satu organ sistem pernapasan pada manusia yang fungsinya untuk mengambil udara dari luar untuk masuk ke dalam tubuh dan diolah oleh tubuh. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari tahu organ-organ sistem pernapasan manusia lainnya. Apakah itu cuma hidung atau ada yang lainnya? Nah, begini. Sebelum diskusi ini, Dokter akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, Yuli, Laila, dan Aina. Kelompok kedua, Novi, Wulan, dan Dia. Yang kelompok 3, Tias, dan Latiful. Nah, tugasnya apa? Kalian mencari tahu apa itu sistem pernapasan manusia, terdiri dari apa saja, dan fungsi-fungsinya. Kalian boleh menemukan informasi dari bahan ajar yang sudah Bobby kirimkan, media pembelajaran, atau boleh mencari dari internet. Nah, waktu kalian untuk berdiskusi 10 menit, dikerjakan di LKPD kegiatan yang satu yang sudah dibagikan sebelumnya. Nah, kalian bisa diskusi lewat Zoom ini ya. Tadi kelompok 1 ada Yuli sama Yuli, Aina, dan Laila. Yang kelompok 2 Novi, Wulan, dan Dia. Yang terakhir, nah itu ya. Bobby bagi kelompok, nanti kalian diskusi bisa lewat WA, juga bisa lewat Zoom. Ini Bobby buatkan room untuk kelompok kalian. Bisa mulai diskusi dari sekarang ya. Silakan masuk ya. Sudah muncul apa belum? Sudah, Bu. Ya, masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 2, Dia sama Novi belum masuk. Kelompok 3 belum semua ya. Recording stopped. Recording in progress.
Recording stopped. Recording in progress. Gimana diskusinya tadi? Sudah berjalan lancar apa tidak? Sudah bisa semua? Udah, Bu. Saya coba sekarang. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya pertama kali? Ini. Nah, ini kan ada 9 angka, 9 organ yang harus kalian cari tahu. Organ apakah ini? Nah, untuk nomor 1, 2, dan 3, kelompok 1 yang menyampaikan. Untuk nomor 4, 5, 6, kelompok 2, 7, 8, 9, kelompok 3. Sekarang coba kelompok 1 dulu. Nomor 1, 2, 3, itu apa saja organnya? Namanya saja. Saya coba ya, Bu. Saya, Bu. Silakan. Udah. Yuli aja deh, Bu. Yuli. Ya, ayo Yuli. Ya, nomor 1 ya, Bu. Itu rongga hidung. Ya, apa benar? Rongga hidung gimana kelompok lainnya? Kita lihat ya jawabannya. Nah, jawabannya Yuli betul. Sekarang nomor 2. Lanjutnya Yuli. Nomor 2, rongga mulut. Rongga mulut. Nah, betul. Yang ketiga, Yang ketiga itu faring. faring. Selanjutnya yang kelompok 2. Nomor 4, rongga apa ya ini yang ada di sini? Nah, ini sudah terbuka. Faring. Ayo kelompok 2. Siapa tadi kelompok 2? Novi. Sinyalnya mungkin hilang ya. Siapa yang tahu? Nomor 5. Coba siapa yang mau menjawab, yang berani menjawab kelompok lainnya? Nomor 5 berapa, apa ya? Bu? 5 dan 6. Nomor 5, Novi. ya, Bu. No. Ya. Trakea ya, Bu. Trakea, Bu. Ya, coba kita lihat jawabannya betul atau salah. Nah, betul ya, kelompok 2. Lanjutnya nomor 6. Nomor 6, paru-paru, Bu. Ya, paru-paru, betul sekali. Nomor 7, kelompok 3 yang sekarang. Ada dia, Tias, dan Latifu. Siapa yang mau menjawab? Atau mungkin kelompok lain yang mau menjawab? Nomor 7 itu bronkus ya, Bu? Iya, betul. Sudah terbuka ya. Coba lanjutnya 8 dan Iya. 9. 8 itu bronkeolus. Ya, coba. Ya, Nomor betul. 9. 9. Alveolus, Bu. Ya, betul. Nah, ini tadi bagian sistem pernapasan manusia. Jadi, sistem pernapasan manusia itu terdiri dari rongga hidung, laring, faring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkiolus, dan alveolus. Nah, rongga mulut tidak termasuk. Ini hanya sebagai untuk mengeluarkan karbon dioksida, tapi tidak termasuk organ dalam sistem pernapasan. Nah, selanjutnya yang kegiatan kedua. Kegiatan kedua, kalian harus mencari tahu fungsi-fungsi dari organ tadi. Sekarang siapa yang mau
pertama kali menyampaikan hasil diskusinya tentang fungsi dari organ-organ sistem pernapasan manusia. Nah, tadi di gambar Saya LKPD kalian ada 6. Coba Novi, Saya Novi belum. ya, silahkan jawab rongga hidung dan laring Rongga. ya. Ya, Bu. Rongga hidung ya, Bu. Saya mencoba menjawab. Ya. Rongga hidung itu untuk menyaring kotoran yang masuk dan melembabkan udara, Bu. Coba kita cek ya langsung. Nah, ini jawabannya. Benar, ya, Bu. jadi ya. Lanjutnya. Oke. Laring itu tempat menempelnya pita suara dan terdapat katup epiglottis untuk mencegah terjadinya tersedak, Bu. Nah, coba kita lihat ya. Jadi laring ini di sini letaknya. Fungsinya untuk melekatnya selaput atau pita suara. Jadi suara kita dihasilkan dari sini. Udara yang masuk melewati laring dan menghasilkan suara. Selain itu di sana juga terdapat katup epiglottis. Jadi kalau kita makan itu menutup secara otomatis sehingga kita tidak tersedak. Nah, selanjutnya siapa yang mau mencoba fungsi dari trakea dan bronkus? Lainnya? Ya, silakan, Laila. Ya, makasih Bu. Trakea Ya. fungsinya menahan dan mengeluarkan kotoran yang terbawa melalui bersin. Sedangkan bronkus fungsinya membawa udara menuju paru-paru kanan dan paru-paru yang sebelah kiri, Bu. Nah, coba kita lihat jawabannya betul atau salah ya. Nah, ini trakea di sini. Nah, fungsinya menahan dan mengeluarkan kotoran yang terbawa oleh udara agar tidak masuk ke paru-paru. Betul jawabannya Laila tadi. Jadi, selain disaring oleh rongga hidung, di dalam trakea juga ada ini menahan mengeluarkan kotoran. Nah, keluarnya lewat apa? Keluarnya lewat bersin. Jadi saat kita bersin itu mengeluarkan kotoran yang terbawa masuk. Yang selanjutnya bronkus. Nah, ini bronkus itu cabang dari trakea. Fungsinya membawa udara menuju paru-paru kanan dan kiri. Jadi paru-paru manusia itu ada 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, selanjutnya coba siapa yang berani? Bronkiolus dan alveolus. Lainnya ada yang mau mencoba atau Bopi tunjuk? Ya, Bu. Coba ya, Bu. Ya, silakan dia. Fungsinya bronkiolus apa? Kalau bronkeolus itu fungsinya membawa udara menuju alveolus. Kalau Ya. alveolus itu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida, Bu. Nah, coba kita lihat jawabannya dia, apa sudah betul, apa belum ya. Nah, ini bronkiolus, ini tuh cabangnya dari bronkus. Jadi bronkus tadi di sebelah sini, yang dilingkari namanya bronkiolus. Nah, jumlahnya sama dengan jumlah gelambir pada paru-paru. Jadi paru-paru itu sebelah kanan ada 3 gelambir, sebelah kiri ada 2 gelambir. Jadi bronkiolus jumlahnya sama dengan jumlah gelambirnya. Fungsinya sudah betul tadi yang disampaikan, menyalurkan udara dari bronkus menuju alveolus. Nah, selanjutnya tadi alveolus. Nah, bentuknya seperti anggur ini, seperti ini ya. Nah, cabang dari bronkiolus, fungsinya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, jawaban kalian tadi sudah betul semua. Jadi kalian sudah diskusi, sudah menemukan sendiri pengertian dan organ-organ serta fungsinya dari sistem pernapasan manusia. Supaya kalian lebih jelas lagi, coba perhatikan video berikut ini ya. Nah, ini ada video tentang pernapasan manusia. Sudah dengar belum? Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita
kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Ya, Lula. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru letaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi manusia, alat pernapasannya adalah paru-paru. Selain itu, jadi udara yang pertama kali masuk melalui hidung. Di dalam hidung ada namanya rambut-rambut halus dan selaput. Nah, itu fungsinya untuk menyaring udara dan melembabkan udara. Kemudian udara masuk menuju laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan kemudian yang terakhir di alveolus. Di alveolus itu terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, itu tadi materi tentang sistem pernapasan manusia. Misal kalian kurang paham, kalian bisa apa? Apa yang bisa kalian lakukan? Kalau kurang paham, Nonton videonya lagi, Bu. nonton videonya lagi. Selain bisa Tanya, menonton Bu. video,
Bertanya, iya betul, bertanya. Pernah bertanya tidak tentang sistem pernapasan manusia kepada orang lain? Misalnya orang tua atau Belum. teman? Pernah, Bu. Pernah. Bagaimana caranya bertanya? Coba dipraktekkan. Yang pernah tadi siapa ya? Saya, Bu. Laila, Bu. Ya, coba gimana kalau bertanya sama temannya? Sama temannya. Salim, Ya, fungsi dari alveolus itu apa ya? Itu, Bu. ya gitu ya. Itu cara kita bertanya. Kenapa bertanya? Nah, bertanya itu fungsinya untuk menemukan informasi yang belum kita ketahui. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menemukan informasi melalui kata tanya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Pembelajaran sebelumnya kita belajar kata tanya itu apa. Kata tanya harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda tanya. Masih ingat ini? Nah, kata tanya ada ini, ada 6. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar membuat kalimat tanya. Untuk pembelajaran hari ini, kita membuat kalimat tanya untuk menemukan informasi dari sebuah paragraf. Nah, bagaimana caranya? Kita simak video ini ya, coba diperhatikan. Saya berangkat pagi karena ingin duduk di bangku paling depan. Dia termasuk anak yang rajin. Nah, ini adalah sebuah paragraf. Sudah kita bahas sebelumnya, langkah-langkah yang perlu kita lakukan pada saat membuat kalimat pertanyaan dari sebuah paragraf adalah yang pertama, cari atau tandai kata-kata yang menunjukkan nama orang, tempat, waktu, cara, alasan atau sebab, jumlah, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, gunakan kata tanya yang sesuai dengan kata yang ditandai. Misalnya kita menemukan atau menandai kata yang menunjukkan nama, sehingga kata tanya yang kita pakai nantinya adalah siapa. Begitu seterusnya. Kita kembali ke bacaan yang tadi kita baca. Yang pertama ada kata firman, menunjukkan nama atau orang. Kedua, SD Budi Luhur, menunjukkan tempat betul. Dengan bersepeda, menunjukkan cara betul sekali. Pukul 06 waktu Indonesia Barat menunjukkan waktu betul. Karena ingin duduk di paling belakang menunjukkan alasan atau sebab. Nah, kita sudah menemukan kata-kata yang menunjukkan nama orang, tempat, cara, waktu, dan alasan. Selanjutnya, kita tinggal membuat kalimat pertanyaannya. Nah, pada kesempatan ini kita hanya akan membuat 2 saja sebagai contoh. Yang pertama adalah kita pakai di SD Budi Luhur. Karena menunjukkan tempat, oleh karena itu kata tanya yang kita pakai adalah di mana. Sehingga kalimat pertanyaan lengkapnya adalah di mana Firman bersekolah. Jawaban lengkapnya Firman bersekolah di SD Budi Luhur. Contoh yang kedua adalah jawabannya dengan bersepeda. Dengan bersepeda menunjukkan cara. Oleh karena itu, kata tanya yang kita pakai adalah betul sekali, bagaimana.
Pertanyaannya berarti, bagaimana Firman pergi ke sekolah? Jawaban panjangnya, Firman pergi ke sekolah dengan bersepeda. Nah, itu tadi cara menemukan informasi dari sebuah paragraf melalui kata tanya. Jadi kalian harus mencari tahu dulu. Ini kata-kata yang mengandung nama atau orang. Ini berarti nanti kalian menggunakan kata tanya siapa. Kalau tempat berarti menggunakan kata tanya apa? Kalau kalian menemukan tempat berarti kata tanyanya apa? Gimana, Bu? Kalau waktu berarti Kapan? kapan. Kalau jumpa Berapa? Cara berarti menggunakan kata tanya Bagaimana? Kalau bertanya tentang alasan atau sebab menggunakan kata Mengapa? Sekarang kalian coba dulu ya, diskusikan bersama kelompok kalian tadi, tapi kali ini Bopi nggak bagi lagi, diskusikan lewat WA. Jadi kamu harus membaca dulu teks pada bahan ajar yang judulnya Sistem Pernapasan Manusia. Coba kalian buka bahan ajarnya halaman 8, yang kemarin Bopi sudah bagi ya. Nanti setelah kalian baca, kalian membuat kalimat tanya. Dari kata apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Beserta jawabannya. Jadi kalian buat kalimat tanya, pertanyaannya, beserta jawabannya berdasarkan teks yang kalian baca. Nah, tuliskan masing-masing 2 pertanyaan untuk setiap kata tanya. Jadi kata tanyanya apa, kalian buat 2. Di mana kalian buat 2. Beserta jawabannya. Kalau pertanyaannya 2, berarti jawabannya juga harus 2. Nah, di mana jawabnya? Jawabnya di LKPD kegiatan 2. Ada yang ditanyakan? Sudah paham belum tugasnya? Mana? Paham, Bu. Ya, waktunya 10 menit ya untuk Ya, Bu. mengerjakan. Diskusinya lewat WA group saja yang sudah bagi. Nah, silakan mulai diskusinya. Gimana? Sudah ya? Sudah belum? Coba kelompok 1 sudah dapat berapa pertanyaan? Apakah sudah semua? Dikit lagi, Bu. Ya, ditunggu. Sudah ya, anak-anak? Sudah siap? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Nah, sekarang coba siapa? Ini majunya enggak berdasarkan kelompok, coba sendiri-sendiri siapa yang mau mengajukan hasilnya. Jadi 1 pertanyaan saja yang disampaikan. 1 pertanyaan dan 1 jawabannya. Siapa coba yang mau duluan? Saya, Bu. Ya, coba siapa tadi? Aina, Bu. Ya, Aina.
Coba satu pertanyaan dan satu jawaban. Teman lainnya menanggapi ya, sudah betul atau belum? Menggunakan kata tanya apa? Pertanyaannya, apa saja organ pernafasan pada manusia? Jawabannya, organ pernafasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Ya, betul sekali jawaban dan pertanyaannya sudah sesuai. Coba dari yang lainnya. Untuk pertanyaan di mana? Siapa yang mau menjawab? Ya, Bu Guru. Ya, siapa? Wulan? Ya. Ya, coba Bu ya. Wulan. Ya, Pakai kata di mana ya? Bu? Ya. Ya. Mana letak alveolus? Letak alveolus ada di dalam paru-paru, Bu. Iya, letak alveolus berada di dalam paru-paru. Betul sekali, pertanyaan dan jawabannya sudah sesuai. Sekarang siapa yang mau mencoba dari kata tanya kapan? Saya, Bu. Ya. Saya ya. Kapan siapa? udara pernafasan? Kapan udara pernafasan yang masuk ke dalam tubuh disaring? Jawabannya, udara pernafasan yang masuk ke dalam tubuh disaring saat berada di rongga hidung. Ya, betul. Betul sekali, jawabannya betul. Jadi udara pernapasan disaring saat berada di rongga hidung. Pertanyaannya dan jawabannya sudah sesuai. Sekarang selanjutnya dari kata tanya mengapa? Ya, Bu. Ya. Mengapa oksigen dibutuhkan oleh tubuh? Jawabannya, Ya. oksigen dibutuhkan tubuh untuk mendapatkan energi dari makanan, Bu. Ya, betul ya. Nah, semuanya berarti sudah membaca dengan baik sehingga bisa menemukan informasi lewat pertanyaan dan jawabannya. Sekarang masih satu, siapa yang berani? Dari kata tanya bagaimana? Kurang satu lagi, siapa yang mau mencoba? Saya, Bu. Saya lagi, Bu. Ya, Gili ya. Yuk, dicoba yuk. Oke, Bu. Bagaimana? Bagaimana cara udara masuk ke dalam tubuh manusia? Jawabannya, udara Ya, masuk ke dalam tubuh manusia melalui proses bernafas. nah betul. Udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui proses bernafas. Tadi sudah dipelajari, ada juga di bacaan tadi. Nah, ada kesulitan dalam membuat pertanyaan dan jawabannya? Tidak, Bu. Iya, Bu. kalian sudah bisa semua ya, sudah pintar-pintar semua, sudah bisa membuat pertanyaan dan jawabannya. Tadi kita sudah belajar tentang sistem pernapasan manusia. Nah, ternyata ada aktivitas yang bisa mempengaruhi cepat lambatnya tarikan napas kita. Ada yang tahu enggak? Misalnya jadi saat kita tidur, napas kita lambat, lebih pelan. Tapi kalau kita setelah berlari, napas kita menjadi lebih cepat. Atau kalian biasanya nyebutnya ngos-ngosan. Nah, ada kegiatan lain enggak yang bisa menyebabkan napas kita menjadi lebih cepat? Ada yang tahu apa enggak? Apalagi ya? Kira-kira kegiatan apa lagi? Apa? Nyanyi. Nyanyi apa ya yang bisa buat napas kita menjadi lebih cepat? Nyanyi yang lagunya yang semangat, Bu. Iya, nyanyi yang lagunya semangat. Tadi masih ingat pas pertama kali pembelajaran kita nyanyi apa? Garuda Pancasila, Bu. Iya, Garuda Pancasila. Nah, ini yang kita pelajari adalah lagu dengan tangga nada mayor. Nah, contohnya Garuda Pancasila tadi yang kita nyanyikan di awal pembelajaran. Lagunya gimana ya ciri-cirinya? Ada yang tahu? Bersemangat, Bu. Ya, betul. Bersemangat. Kita pelajari ya. Ciri-cirinya apa saja? Tangga nada diatonis mayor.
Nah, ini tangga nada diatonis itu terdiri dari 8 nada. Memiliki interval. Interval itu jarak nada, jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Jaraknya ini 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, ini contohnya. Coba kita main tebak lagu ya. Siapa yang suka nyanyi di sini? Saya, Bu. Bu. Kita cari tahu ini lagu apa. Coba siapa yang bisa nebak. Dengaran enggak lagunya? Belum, Bu. Belum. Bentar. Nah, nanti gini cara mainnya. Jadi kalian nebak lagunya, nanti akan muncul judul lagunya. Coba sekarang ini, dengarkan baik-baik ya. Indonesia Raya, Bu. Bu. Coba. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya, Bu. Bagus sekali ya, karena itu lagu kebanggaan negara kita, Indonesia Raya. Masih ada 2, siapa coba yang bisa? Garuda Pancasila ya, Bu. Ayo. Garuda Pancasila, Bu. Iya, betul sekali Laila. Jawabannya Garuda Pancasila. Satu lagi. Nih, dapat didengarkan. Maju tak gentar. Apa yuk? Maju tak gentar. Juta gentar, Betul, Bu. Maju tak gentar. Nah, kalian dengar lagunya tadi? Lagunya semuanya bersemangat semua, tidak ada yang males-malesan. Jadi bikin semuanya semangat. Nah, ciri-cirinya apa lah? Nah, ini ciri-cirinya tangga nada diatonis mayor. Jadi bersifat riang gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri nada do. Nah, gimana caranya kok bisa tahu diawali dan diakhiri nada do? Nah, cara tahunya kita lihat dari sini. Nah, C itu sama dengan do. Nah, ini di awal, ini lagu Hari Merdeka, contohnya 17 Agustus. Ini di awal lagu dan ini di akhir lagu. Ini salah satu cirinya. Nah, coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian lagi. Dikerjakan di LKPD kegiatan 3. Ada 3 soal yang harus kalian jawab. Jadi, apa itu tangga nada diatonis mayor, ciri-cirinya apa saja, dan carilah 5 lagu bertangga nada diatonis mayor. Selain yang ada tadi ya, selain yang di pertanyaan-pertanyaan tadi, coba kalian diskusikan 5 menit saja lewat WA group. Silakan ya, di LKPD kegiatan 3 dikerjakan ya, ada 3 soal ini didiskusikan bersama. Silakan ya. Dan anak, sudah sampai mana? Sudah atau belum ya? Sudah, Bu. Nah, coba siapa yang mau pertama kali menyampaikan? Semuanya langsung aja ya, dan kelompok yang lainnya menanggapi apa jawabannya sudah benar atau belum. Coba siapa yang mau menjawab, Laila atau lainnya?
Ya, saya nggak apa-apa, Bu. Ya, silakan Laila. Apa pengertian tangga nada diatonis mayor? Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1,1,5, 1,1,1,5. Yang B, apa ciri-ciri lagu bertangga nada mayor? Cirinya bersifat riang gembira. Yang kedua, lagunya bersemangat, Bu. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Yang C, sebutkan 5 lagu bertangga nada diatonis mayor. Yang pertama, dari Sabang sampai Merauke. 2, berkibarlah benderaku. 3, halo halo Bandung. Yang keempat, naik delman. Yang kelima, bangun pemudi-pemuda, Bu. Ya, itu jawaban sudah betul semua. Coba dari kelompok lain, mungkin ada yang menyebutkan lagu lainnya? Atau sama semua Ada, yang Bu. disebutkan? Ya, apa Yuli? Gundul-gundul pacul, Bu. Oh ya, bisa gundul-gundul pacul juga termasuk lagu diatonis mayor. Nah, mungkin ada yang lainnya? Halo halo Bandung bisa enggak, Bu? Bisa, halo halo Bandung juga bisa, lagunya bersemangat, riang gembira. Nah, kalian sudah bisa ya menyebutkan ciri-cirinya, membedakan antara lagu nada diatonis mayor itu yang seperti apa. Nah, coba kita nyanyikan salah satunya ya, kita nyanyikan bersama-sama lagu diatonis mayor. Coba kita nyanyi. Nah, saya semuanya lagu ini. Yuk, kita bersama-sama ya. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, bangsa, bangsa Indonesia, merdeka, mempertahankan Indonesia. Membela negara kita. Ya, itu tadi salah satu contoh lagu diatonis mayor. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang sistem pernapasan manusia. Masih ingat tadi apa aja? Yang pertama, udara masuk lewat kunci. Video sing ini ta. Rongga hidung, Bu. Ya, lewat rongga hidung, disaring dan dilembabkan. Kemudian apalagi yang tadi? Paring, trachea, bronkus, paru-paru, bronkus, bronkeolus, alveolus, Bu. Iya, betul sekali. Siapa yang masih ingat tadi fungsi dari alveolus apa ya? Alveolus pertukaran oksigen dan karbon dioksida, Bu. Ya, tadi juga kita belajar bertanya tentang sistem pernapasan manusia lewat kata tanya. Apa saja tadi? Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, kapan. bagaimana. Adik Simba itu ya, Bu ya. Iya, kita juga belajar tentang lagu diatonis mayor. Apa ciri-cirinya tadi? Lagunya bersemangat. Riang gembira. Yang gembira. Intervalnya lagi diawali dan diakhiri nada apa tadi? Do. Contohnya apa?
Gundul pacul. Ya, gundul-gundul pacul, apalagi? Maju Maju tak tak gentar. Ya, maju Maju tak tak gentar. gentar. 17 Agustus. Lagu Bandung, ya, Bandung, tulis, halo. ayo. Halo Bandung ya, bukan Bandung halo. Siapa tadi itu? Kebalik. Nah, Salim Bu biasanya yang iya. Sukanya Suka kue kebalik-balik Bandung ya. Salim, Bu. Apa rumahnya di Bandung? Saudaranya. Di Bandung halo. Ya, Bu. Nah, kita tadi sudah belajar itu semua. Nah, tugas kalian di rumah setelah pertemuan ini, yang pertama, kalian menggambar bagan sistem pernapasan manusia. Kalian gambarnya di kertas, nanti difotokan, dikirim ke WA-nya Bu Okti. Nah, yang kedua, tugas kalian menyanyi. Menyanyi apa? Kalian milih salah satu lagu diatonis mayor. Boleh yang tadi ada di video atau kalian mau mencari sendiri, silahkan. Nanti kalian menyanyi dan divideokan, lalu videonya kirim ke Okti. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa mengerjakan tes formatif. Nah, tes formatifnya ada di mana? Tes formatifnya ada di aplikasi yang Bu Okti kirim. Nanti diinstal di HP kalian masing-masing. Misal kalian kesulitan, kok sulit ya Bu instalnya, bisa tanya lewat WA. Nah, ini Bu Okti jelaskan sebentar. Kalau mau ngerjakan, nanti milih yang ini, tes formatif. Nah, bentuknya seperti kuis. Kalian harus mengisi nama dulu, misalnya namanya Kalimatus. Kelas 5, absen 100, misalnya. Nah, ini ada judulnya. Bu, aku absen 5, Bu. Absen 5 ya, 500 apa 5? 5 atau Bu, kan Kalau satu kelas cuma 35. 5 ya. Diisi semua, jangan lupa semuanya harus diisi biar nggak ketukar nilainya sama temannya. Jangan kalau kamu Kalimatus terus kamu nulis namanya Yuli, nah itu nggak boleh ya, tukar nanti nilainya. Nah, terus diklik start. Yulianto sama Kalimatus. Di sini ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Ada waktunya di sini di sudutnya. Kelihatan anak-anak, ini waktunya 30 menit. Jadi kalau lebih dari 30 menit nanti langsung ketutup, bisa ngerjakan lagi. Dan kalau ngerjakan harus jujur, nggak boleh contek-contekan. Karena apa? Karena soalnya juga beda-beda setiap anak, jadi nggak usah tanya-tanya ya. Jadi kamu kerjakan, nanti pilih jawabannya yang mana, terserah kamu yang menurut kalian benar. Kalau sudah dijawab, klik submit. Nah, nanti kalau korek berarti jawabanmu benar. Kalau sudah langsung dilanjut sampai pertanyaan ke-10. Harus dikerjakan semua. Nanti kalau sudah mengerjakan, nilainya langsung terkirim ke emailnya Bu Okti. Jadi kalau mengerjakan harus sungguh-sungguh. Jangan anggar dipilih ini terserah kamu atau kalian mau hitung apa? Kancing, aku suka huruf A terus dijawab A semua. Begitu ya. Udah jelas ya, nanti kalau misalnya berapa, Bu? Gimana? KKM-nya berapa? Paling Oh, sedikit KKM-nya berapa, Bu? KKM-nya 70. Jadi kalau di bawah 70 nanti kalian harus mengulang lagi. Tapi kalau sudah di atas 70 berarti tidak perlu mengulang lagi. Nanti ada skornya nanti muncul di akhir ini soalnya. Jadi kan ada 10 soal, nanti ada jawaban benar kamu berapa atau salah kamu berapa, terus apakah kamu sudah lulus atau belum, nanti di situ ada tulisannya ya. Nanti dicoba sendiri di rumah lewat HP masing-masing ya, lewat aplikasi. Kalau belum jelas bisa tanya ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Paling lambat nanti malam, Bu. Ya, paling lambat nanti malam ya. Waktunya 30 menit ya kan, jadi batas waktunya kapan, Bu? nanti malam sebelum jam 12 malam ya, dikerjakan. Jangan contek-contekan, dikerjakan jujur. Sebelum mengerjakan belajar dulu yang kita pelajari tadi apa. Bisa lewat bahan ajar, bisa lewat ini tadi ya.
Nah, sebentar, Bukti tutup dulu. Itu tadi yang Bukti sudah sampaikan pembelajaran hari ini yang kita pelajari sistem pernapasan manusia, cara menemukan informasi lewat kalimat tanya dan tangga nada diatonis mayor. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tangga nada diatonis minor dan melanjutkan bagaimana cara kerja sistem pernapasan manusia. Kenapa udara itu bisa masuk keluar lewat tubuh manusia. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelum diakhiri, siapa yang mau memimpin doanya? Novi? Atau siapa? Saya lagi, tidak apa-apa, Bu. Oh, Halim lagi. Semangat ya, Halim. Ayo coba dipimpin ya doanya sama teman-teman. Ayo teman-teman kita berdoa, sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Halim, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Bukti akhiri sampai ya bukti akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Akti. Sampai jumpa lagi, Bu. Sampai jumpa anak-anak. Recording stopped. Sudah Bu, makasih semuanya. Pakai Zoom sinyalnya ngeri ya, Bu ya. Saya keluar masuk itu. Sinyalnya hilang, Bu. Maaf. Iya. Enggak apa-apa, saya ini juga Maaf mau ya Bu Akti, saya keluar masuk. Enggak Bu, apa-apa. maafkan 30